Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini mengunjungi Indonesia tepatnya selama 2 hari dari tanggal 11 hingga 12 Februari 2025. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana antusiasme warga Bogor, Jawa Barat untuk menyambut juga kedatangan Presiden Turki ke Istana Kepresidenan yang ada di Bogor. Nah, untuk membahas mengenai kunjungan dari Presiden Turki pada hari ini, di samping saya juga sudah ada pemerhati Timur Tengah, ada Mas Pizarro Ghazali yang juga sempat bekerja ya Mas di kantor berita Turki Anadolu Agency. Apa kabar Mas Zaro? Baik Mbak Indi, apa kabar? Baik, ikut antusias ya Mas ya? Iya, ini Presiden Turki ini sangat tiba dramatis di Indonesia. sampai ada adegan payung saling memayungi ya. Itu kemarin hadir di Ladot Halim. Terlihat sangat akrab begitu. Iya, sangat bersahabat. Iya, sebelum ke Presiden Turki, saya ingin tahu juga nih Mas Pizarro sebelumnya juga pernah bekerja di kantor berita Turki Anadolu. Itu sejak kapan Mas? Sejak 2017. Sejak 2017 ya. Dan juga pada saat itu memberitakan mengenai hubungan Indonesia dan juga Turki. Seperti apa Mas? Boleh diceritakan sedikit? Iya, ini saat itu saya bekerja sebagai redaktur di Anadolu Agency. Yang memang ini kantor berita Turki yang sudah berdiri sejak tahun 1920. Sejak Kesultanan Utsmaniyah ya. Jadi umurnya sudah 1 abad lebih ya. Dan ini memang dibangun di Indonesia untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan Turki. Karena kita sama-sama negara Islam punya postur besar nih ya. Indonesia penduduknya juga hampir 300 juta, Turki juga hampir 100 juta. Dan saat itu kita memang ingin mendorong lebih banyak interaksi dan juga komunikasi, pertukaran budaya, ekonomi, pertahanan antara bahkan tidak hanya Indonesia dengan Turki, tetapi kawasan ASEAN ya. Kawasan Asia Tenggara ya, lebih luas lagi kayak ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura dan lain sebagainya. Oke, Mas, mengenai kunjungan Presiden Erdogan ini, kalau kemarin kita lihat ada momen yang manis begitu ya, karena kebetulan turun hujan pada saat kedatangan di Halim, dan juga tadi kita lihat juga ada sejumlah pelajar yang menyambut bahkan 2 kilometer loh sebelum Istana Bogor. Nah, itu artinya seolah menunjukkan ada suatu kedekatan ya antara Indonesia dan juga Turki. Seperti apa Mas sebenarnya sejarah hubungan dari Indonesia dan Turki menurut Mas Pizarro? Iya, ini hubungan Indonesia dan Turki Mbak Edi sudah sangat lama ya. Bahkan sejak abad ke-16 sebelum kedua negara menjadi sebuah negara modern, republik ya, dalam konteks kenegaraan, ini sudah pada abad ke-16 ketika delegasi dari Kesultanan Islam di Aceh, yaitu meminta bantuan kepada Turki untuk membantu menghalau Portugis ya di Malaka. Ya itu pada tahun 1500-an kita bayangkan ya, dulu belum ada WhatsApp, belum ada email ya, belum ada alat teknologi, tapi ini sudah dibangun upaya komunikasi ya. Dan tidak hanya itu, sebagai simbol persahabatan, simbol persaudaraan dari Aceh itu mengirimkan rempah-rempah ya. Kepada Turki ya sebagai simbol hubungan di antara mereka, dan juga Turki juga mengirimkan meriam ya untuk bangsa Aceh seperti itu. Jadi ini hubungannya sangat panjang. Belum lagi nanti pada awal-awal abad tahun 1900-an pelajar-pelajar dari Indonesia, dulu bilangnya Jawi ya, kita Jawi itu sudah datang ke Istanbul ya, belajar ke Istanbul ya, mempelajari bagaimana kemajuan di Utsmani, belajar Islam di sana dan lain sebagainya. Jadi ini hubungan yang sangat bersejarah ya, apalagi kalau nanti setelah Indonesia merdeka, nanti 49 Turki itu mengakui kemerdekaan Indonesia, dan tahun 1950 terjadilah hubungan diplomatik ya. Ini kan yang kemudian nanti kedatangan Pak Erdogan datang ke sini, Presiden, untuk merayakan 75 tahun ya hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Jadi sangat panjang sekali Mbak Indi antara hubungan kedua negara ini. Oke, dan dalam 10 tahun terakhir ini kan Presiden Turki Erdogan juga sudah mengunjungi Indonesia lebih dari 1 kali ya. Tahun 2012, kemudian 2015, dan kemudian tahun ini atau hari ini nih tepatnya. Nah, kalau dari agenda pertemuan sendiri, kira-kira ada misi khusus atau tidak sih dari kunjungan Presiden Erdogan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto? Kali pertama saat Prabowo menjadi presiden tapi di Indonesia ya. Di Indonesia. Sebelumnya sudah sempat ketemu di Turki. Bagaimana Mas? Iya. Ini kan memang udah sebuah adat tradisi ya di antara para pemimpin Indonesia dan Turki itu untuk saling mengunjungi satu sama lain. Oke, sudah menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi. Dulu kita ingat ya Presiden Pak Jokowi dulu datang ke Ankara bahkan sampai live vlog gitu. Ngevlog ya. Ngevlog ya seperti itu dengan Presiden Erdogan. Dan juga kemudian Erdogan datang ke acara G20, bagaimana beliau merangkul
Pak Jokowi. Jadi ini hubungan yang sudah sangat bersahabat antara kedua negara. Dan ini sekarang Pak Prabowo pun ya sudah 4 kali ya sejak zaman menjadi Menteri Pertahanan ke Turki. Ini menunjukkan ada hubungan kerjasama yang sangat kuat antara Turki dengan Indonesia. Misalkan saja ya, ini pertahanan ya, kita udah bikin tank bareng ya, udah bikin tank bareng antara Turki dengan Indonesia. Lalu tadi juga kita lihat agenda dari istana ini juga ada upaya untuk membangun kembali kerjasama pertahanan di bidang lain. Misalkan bikin kapal selam bersama ya, kapal selam bersama Mbak Indi ya, ini sangat menarik ya, karena ini Turki ini negara Muslim ya, yang sekarang dia memiliki hegemoni yang sangat kuat di Timur Tengah ya. Belum lagi nanti ada juga rencana untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih luas lagi ya. Sekarang kan yang lagi digodok itulah perjanjian perdagangan bebas, ya ITCPA antara Turki dengan Indonesia. Karena memang marketnya sangat besar, Mbak Indi. Dan bahkan kalau kita tarik ulur nanti ya pada sebelum tahun 2000-an itu kan berdiri Development Aid, 8 negara berkembang di negara-negara Muslim. Dan inisiatornya itu ya mantan Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan dan juga Pak Habibie. Ya, seperti itu. Karena ini sama-sama teman kolega, sama-sama di Jerman. Ya, gitu ya. Nah, Pak Habibie dan Erbakan itu punya visi negara Muslim ini jangan lagi terlalu bergantung dengan Barat. Kita harus bisa mandiri secara ekonomi, secara pertahanan, dan secara teknologi. Dan tampaknya ini realisasinya ini mulai terjadi nih sejak eranya Pak Jokowi sampai sekarang di eranya Pak Prabowo ya, dengan berbagai macam kerjasama membuat pertahanan ya. Ada lagi juga nanti pengiriman para mahasiswa Indonesia banyak sekali di Turki karena pendidikan di Turki itu sangat kompetitif ya. Dia negara Muslim di wilayah Eropa dan dia juga menjadi rising star sekarang di wilayah Eropa, dan perkembangan teknologi dan pertahanan ya sangat maju Mbak Indi ya. Ini yang membuat kenapa sekarang negara-negara Barat itu selalu mempertimbangkan bagaimana geopolitik Turki di Eropa dan di Timur Tengah. Bahkan Donald Trump terang-terangan mengatakan he's the smart guy. Presiden Erdogan gitu. Seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan dari kunjungan ini akan ada ketuk palu dari berbagai kerjasama yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi kan ini jaraknya lumayan dekat ya dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya begitu. Kira-kira ada mungkin kerjasama yang akan segera diteken begitu antara Turki dan juga Indonesia dalam waktu dekat ini kira-kira Mas? Iya, ini kan kalau rancangan pembahasan yang paling menjadi urgen itu kan perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas. Indonesia dengan Turki ini kan sudah digolok lebih dari 10 tahun ya, kajiannya seperti itu, dan ini kemungkinan ini akan semakin meruncing untuk semakin diteken adanya perjanjian perdagangan Indonesia Turki. Kemudian ada investasi di tol Trans Sumatera. Ya, itu yang sudah 2022 kan diketuk oleh Turki, dan kemungkinan ini investasi itu ya akan dieksekusi untuk pembangunan tol Trans Sumatera. Nanti juga ada misalkan ini yang lagi ramai ini kan bikin kerjasama pesawat tempur generasi kelima. Ini menarik. Ya, Turki itu sekarang ya kalau di Amerika dia punya jet tempur generasi kelima ya, Turki ini juga lagi sedang membangun jet Kan ya, yang ini sedang dibahas ya oleh Turki dan Indonesia untuk membuat semacam kerjasama bersama, bikin jet tempur generasi kelima, karena perang modern sekarang ini juga membutuhkan kemampuan teknologi yang sangat baik, dan Indonesia kan luas lautnya sangat besar sekali ya, dan ini sangat membutuhkan kemampuan alutsista yang modern, Mbak Indi. Oke, nah kita juga sembari melihat bagaimana kondisi terkini ya, ini Mas Pizarro di hotel tempat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini menginap, tepatnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Dan nampaknya ini iring-iringan mobil dari Presiden Turki sudah bersiap-siap ya untuk segera menuju membawa Presiden Turki ke kawasan Bogor, Jawa Barat. Karena kita tahu pertemuan antara Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto ini akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan yang ada di Bogor, Jawa Barat. Terlihat itu iring-iringannya sudah mulai siap dan nampaknya sesaat lagi akan bertolak menuju ke Istana Bogor ya. Nah, sembari juga kita melihat bagaimana perkembangan perjalanan dari Presiden Turki, Mas Pizarro. Tapi artinya apakah bisa kita bilang bahwa Indonesia ini banyak berkaca kepada Turki, terutama dalam hal pertahanan sendiri? Gimana tuh Mas? Karena Turki sekarang ini tidak bisa disepelekan. Kapasitas geopolitik dia di global ya. Kita melihat bagaimana
Recep Erdogan sendiri berani dia menantang Barat, bahkan menantang PBB. Yang relatif di situ juga ada teman-teman ya, Putin, Xi Jinping ya dan lain sebagainya. Erdogan misalkan mengatakan the world is bigger than five ketika dia mengkritik Dewan Keamanan PBB karena nggak ada representasi negara Muslim di situ. Ya, ada Rusia, Amerika, Cina, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Kan tidak ada perwakilan negara Muslim dan itu hasil residu Perang Dunia Kedua yang patut kita pertanyakan apakah itu masih relevan dalam konteks sekarang. Karena beberapa kali resolusi soal Palestina misalkan ya dan Suriah itu kan tidak banyak dijegal juga di Dewan Keamanan PBB dan Erdogan berani menantang itu bahwa dunia lebih besar dari 5 negara ini. Dan ini inline Mbak Indi dengan pernyataan Pak Prabowo itu HAM itu bukan untuk negara-negara Muslim. Gitu. Kritikan Pak Prabowo saat itu kan tentang banyak sekali konflik di negara-negara Muslim dan ini tampaknya ada semacam frekuensi yang sama. Yang kita harapkan ya antara Turki dan Indonesia ini bisa semacam punya kerjasama yang lebih strategis untuk membangun kekuatan global sebagai sebuah negara Muslim. Dan ini karena sudah dirintis sejak panjang dari D8, kemudian juga di pertemuan-pertemuan di Oki dan lain sebagainya. Dan Indonesia memang sangat berkaca karena ini sangat luar biasa ya. Turki ini dia berada di wilayah konflik ya, di wilayah Timur Tengah dan Eropa, tapi dia kapasitas kemampuan militer dan pertahanan itu sangat maju. Bahkan kan pasukan dia itu terbesar kedua di NATO gitu. Ya, ini yang kemudian membuat Amerika think twice ketika berhadapan dengan Turki dalam berbagai case ya. Dan ini membuat Indonesia berkaca tentang perkembangan drone, perkembangan militer, kapal selam dan juga jet tempur. Ini yang tampaknya ingin juga dipelajari oleh Indonesia dan Pak Prabowo selaku juga purnawirawan militer terkait perkembangan teknologi dan pertahanan di Turki. Oke, tapi terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Pizarro juga, sebenarnya sebagai negara Muslim, Indonesia dikunjungi oleh Presiden Erdogan. Tapi selain Indonesia, sebelumnya juga kan sudah sempat berkunjung ke Malaysia dan nanti setelah dari Indonesia langsung bertolak ke Pakistan. Nah itu apakah sejalan juga kerjasama yang dilakukan oleh Turki di negara Muslim lainnya, Malaysia dan juga Pakistan? Apakah sama dengan Indonesia? Iya, memang secara umum tidak begitu berbeda. Ya, Mbak Indi, walaupun nanti ada detail-detailnya itu berbeda ya. Misalkan kemarin ke Malaysia itu Presiden Erdogan memberikan mobil listrik ya, mobil listrik buatan Turki kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim karena di Malaysia kan juga Proton misalkan mobil-mobil lokal itu sangat kuat seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia dan di Pakistan juga nanti juga berbeda walaupun itu nanti ada ekonomi ya, perjanjian ekonomi yang memang sudah sangat kuat dengan Pakistan. Tetapi secara umum itu tidak begitu ada perbedaan signifikan. Saya lihat ada poinnya itu ada 3 hal. Ya, pertama pertahanan, kemudian nanti ada ekonomi perdagangan dan kerjasama membangun kekuatan geopolitik. Karena sekarang lagi rame lagi nih Mbak Indi ya, ancaman Donald Trump ingin mengusir paksa 2,2 juta warga Gaza ya, dan ini juga dimention oleh Presiden Erdogan ketika di Kuala Lumpur kemarin. Oke. Tapi Mas, apakah artinya saat ini hubungan antara Indonesia dan juga Turki ini sedang baik begitu ya? Naik turunnya tuh seperti apa Mas? Apakah trennya kalau dari beberapa tahun yang lalu, apakah naik terus atau mungkin ada naik turunnya? Nah tapi dijawab usai jeda ya Mas ya, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali untuk Anda.